warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang tipografi. Apa sih sebenarnya tipografi itu? Tipografi adalah seni dan teknik pengaturan huruf untuk membuat tulisan menjadi lebih menarik dan mudah dibaca. Biasanya mencakup pemilihan jenis font, ukuran, jarak antar huruf, jarak antar baris, dan tata letak secara keseluruhan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tipografi. Yang pertama adalah keterbacaan. Pastikan font yang teman-teman gunakan di dalam desain itu jelas terbaca. Jangan memilih font yang terlalu rumit atau bergaya, terutama jika untuk membuat teks yang panjang. Contohnya seperti ini. Yang kedua adalah kesesuaian tema. Tipografi harus mencerminkan tema dan suasana konten yang akan disajikan. Biasanya untuk konten sirah atau yang berkaitan dengan sejarah dan nilai-nilai Islam, pilihlah font dengan nuansa yang elegan atau tradisional. Sedangkan misalnya jika teman-teman ingin membuat konten parenting, bisa menggunakan font yang lebih informal. Contohnya nanti bisa dilihat di sini. Yang ketiga adalah hierarki visual. Sangat penting untuk menentukan hierarki visual dalam desain, teman-teman. Karena hierarki visual ini biasanya mengarahkan mata audiens untuk melihat pesan mana dulu yang harus dilihat atau dibaca. Biasanya untuk teks yang paling sederhana dapat terlihat dalam judul, subjudul, dan juga teks isi. Untuk judul, usahakan menggunakan font yang tebal dan juga lebih besar, agar lebih menarik perhatian. Jadi, audiens itu bisa tahu kita itu lagi ingin menyampaikan pesannya apa dulu judulnya. Dari judul, kemudian jika ada subjudul, teman-teman bisa bikin menggunakan font yang lebih kecil tapi tetap terbaca dengan jelas, tebal. Misalnya, sabar seperti Rasulullah, misalnya gitu. Lalu kemudian untuk bagian isi, teman-teman bisa menggunakan font yang lebih kecil dan lebih tipis misalnya, nanti untuk membuat keterangan dari judul tadi. Yang keempat adalah ukuran font. Usahakan jangan membuat teks dengan ukuran font yang terlalu kecil, karena jika sulit dibaca, nanti audiens akan tidak terlalu tertarik untuk melihat konten kita, terutama jika akan disampaikan di sosial media. Jangan sampai jika tulisannya terlalu kecil, nanti pesan kita tuh nggak sampai, jadi orang-orang malas buat baca isi konten kita. Yang kelima adalah kombinasi font. Gunakan kombinasi font yang harmonis. Minimal kita bisa menggunakan dua jenis font, yang satu untuk judul dan yang satu untuk teks isi. Dalam mengkombinasikan font, kita harus memperhatikan jangan sampai memasukkan jenis font yang terlalu banyak. Maksimal kita hanya bisa menggunakan 3 jenis font dalam satu desain. Karena jika lebih akan membuat desain kita terlihat berantakan dan tidak profesional. Yang keenam adalah kontras. Yang dimaksud dengan kontras di sini adalah jangan kita memilih warna font yang terlalu mirip dengan latar belakang atau background. Jadi usahakan warna font cukup terbaca oleh audiens supaya pesan yang ingin kita sampaikan bisa diterima atau dibaca dengan baik. Yang ketujuh, penggunaan font dekoratif. Penggunaan font dekoratif ini umumnya sangat sulit untuk dibaca, terutama jika dalam penggunaannya di paragraf panjang. Jika teman-teman ingin menggunakan font dekoratif, sebaiknya hanya untuk judul saja dan hanya untuk beberapa kata saja. Misalnya hanya 2 kata untuk judul. Tapi jangan sampai menggunakan
font dekoratif ini untuk paragraf panjang karena akan sulit dibaca oleh audiens. Yang kedelapan, jarak antar huruf dan jarak antar baris. Jarak antar baris atau yang biasa disebut dengan leading dalam bahasa Inggris adalah ruang vertikal antara garis dasar dan dari dua baris teks yang berurutan. Jadi, antara baris pertama dan baris kedua usahakan jangan terlalu jauh dan juga jangan terlalu dekat untuk teks yang panjang. Karena jika terlalu padat akan membuat teks itu sulit untuk dibaca. Dan jika terlalu lebar jaraknya antara baris pertama dan baris kedua bisa membuat teks terkesan terpisah-pisah, jadi tampilannya jadi kurang menarik. Lalu jarak antar huruf yang biasa disebut kerning adalah penyesuaian ruang antara pasangan huruf tertentu untuk menciptakan tampilan teks yang lebih harmonis dan seimbang. Jadi misalnya antar huruf dalam satu kata, misalnya antara huruf A dan B, itu jangan terlalu rapat dan juga jangan terlalu lebar. Jadi untuk di aplikasi Canva biasanya nanti teman-teman bisa mengatur jarak, dilihat lagi misalnya ada tampilan. Biasanya untuk lebih mudah kita hanya mengandalkan format yang sudah ada, misalnya untuk font-font tertentu. Jadi jangan dilebarin lagi jarak antar hurufnya, jadi biarin aja seperti format awalnya. Jangan dibikin terlalu renggang dan jangan dibikin terlalu rapat untuk jarak antar hurufnya. Dengan mengikuti panduan tipografi di atas, diharapkan desain tipografi yang teman-teman bikin akan mendukung pesan yang ingin disampaikan dengan lebih baik lagi. Selanjutnya, kita akan beralih ke materi selanjutnya.